Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa man ihtada ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang kami muliakan Bapak Camat Pendopo Barat, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi beliau beserta keluarganya, mudahkan segala urusan beliau. Allahumma amin. Demikian juga yang kami hormati Bapak Kepala SMP 1 Pendopo Barat. Ya, doa kami yang semisal dengan Pak Camat beserta staf beliau, dan tidak lupa dewan-dewan guru yang ada di samping kami. Ya, doa yang semisal dengannya pula. Dan ya, Allah Subhanahu wa taala sabit ala aqdamihi. Allah Subhanahu wa taala kokohkan kaki-kaki mereka ala sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ini itu sunnahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Baik, anak-anakku yang saya muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, kami merasakan kebahagiaan, merasakan mendapatkan kehormatan dari Bapak Camat dan Kepala Sekolah serta Dewan Guru yang sudah memberikan waktunya kesempatan siang atau pagi menjelang siang ini. Pada hal ini sejarah pertama yang kami alami. Yang biasanya dulu kami hanya sebatas di pondok pesantren. Dan kami di pondok pesantren itu selalu berdiri ya kalau memberikan pengarahan kepada santri itu. Tapi masya Allah kami duduk di sini kepada yang ada di sini itu, maka ini adalah sebuah kehormatan dan kebahagiaan bagi kami. Nah, dan juga para santri atau siswa sekalian, hal ini juga mengingatkan kami beberapa tahun yang lalu bahwasanya kami itu semisal dengan kalian semuanya. Kami pernah SD, ya, kami punya TK aja yang nggak pernah. Ya, jadi langsung SD. Ya, tidak ada masuk TK, tidak pernah. Kalian semuanya TK semua atau tidak sini? TK ya. Sebuah syarat ya, sebuah syarat untuk masuk SD ya. Ala kulli hal. Di situ ada pengalaman berharga bagi kami, sehingga mengantarkan kami untuk saat sekarang ini. Ya, dulu kami ketika SD itu, mulai dari kelas 1 SD, itu tidak pernah diantarkan oleh orang tua kami di sekolah itu. Kalian diantar atau tidak? Tidak. Nedo, nian. Ya. Baik. Alhamdulillah. Anta bimisli. Ya, kita antum bimisli. Kalian sama seperti kami insyaallah. Ada yang menempuh perjalanan ya, atau waktu SD mereka membantu orang tuanya dalam mencari biaya untuk sekolah. Atau selalu, Pak, saya mau sekolah, minta uang. Balik sekolah minta uang lagi. Minta jajan. Kalau kurang uangnya, Pak. Ada yang seperti itu? Dakati ya? Semuanya minta uang semua? Minta uang semuanya? Berarti kita belum sama. Ya, kami dulu ya, dari SD itu kami sudah dilatih oleh orang tua kami untuk mandiri. Ya, untuk tidak menampung atau mengadakan tangan kepada orang-orang yang lebih punya dari kita. Dan itu akan melatih diri kita ketika kita dewasa itu tidak bergantung dengan orang lain gitu. Ya, ketika kita menggantungkan harapan kepada orang lain, ketika harapan itu tidak dipenuhi, kita akan kecewa. Ini orangnya nggak sayang sama saya, orangnya nggak peduli dengan saya. Ya, benar atau tidak? Iya, tapi kalau dia itu sudah terbiasa dari kecilnya itu mandiri, ya, kami kan masuk sekolah itu kerjanya di sungai. Jadi pulang sekolah tuh jam 2. Sini pulang sekolah jam berapa? Jam 12. Kami pulang sekolahnya jam 2 dulu.
pulang sekolah, lepas baju, makan, terus pergi ke sungai, bawa ban mobil itu. Apa namanya di sini? Ban ya, ban mobil ya, sama. Ya, kita bawalah ke sungai. Kita bawa sungai untuk mencari batu ya, untuk mencari pasir, bangun rumah dan semisalnya. Ya, makasih Bu. Barakallahu fiik. Ya. Itulah yang kami lakukan selama lebih kurang 4 tahun. Ya. Bagaimana prestasinya? Prestasinya karena saya nggak sini ya nggak tahu ya. Prestasinya Masya Allah. Semoga Allah memberikan keteguhan dan kekuatan untuk meningkatkannya. Yang tidak lepas dari 3 besar. Ya. Dan ini juga semangat buat kalian. Saya itu nggak mungkin untuk mendapatkan 3 besar kalau saya bekerja membantu orang tua. Ya. Jadi maksud saya di sini, Masya Allah muslimin, jadilah para pemuda yang benar-benar bermanfaat untuk umat. Ya. Kata-kata Nabi SAW itu, ya, khairun nas anfa'un linnas. Ya. Sebaik-baik manusia itu bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Nah, bagaimana caranya kita itu bisa bermanfaat untuk manusia yang lainnya? Nah, mulai dari muda-muda saat ini harus kita terpa ini. Saya ini memiliki tujuan cita-cita yang himmah aliyah, himmah yang tinggi. Sehingga kalau ingin saya mendapatkan cita-cita yang tinggi ini, kita harus sungguh-sungguh mengorbankannya. Sungguh-sungguh untuk berjuang. Kalian ingin jadi dokter, harus sungguh-sungguh belajarnya. Kalian ingin menjadi seorang kiai, harus sungguh-sungguh belajarnya. Kalian bersungguh-sungguh ingin menjadi seorang guru, harus sungguh-sungguh belajar ketika sekarang. Apapun bentuk yang kalian lakukan setelah pulang sekolah, yang namanya belajar tetap. Yang namanya belajar itu tetap. Alhamdulillah Pak Camat kita memiliki program yang sangat bagus. Apa namanya, jam belajar mengaji, jam mengaji. Ya, jam mengaji. Masya Allah, ini harus kalian manfaatkan sebaik-baik mungkin. Pulang sekolah jam 12, istirahat sorenya, kalau ada sebuah perubahan atau ruang-ruangan, ini bisa dimanfaatkan untuk program jam mengaji seperti ini. Mungkin Pak Camat lebih paham nanti siapa pengajar-pengajarnya untuk membentuk karakter para pemuda yang beriman kepada Allah. Iya. Jadi kalau kita ingin menjadi bermanfaat bagi manusia yang lainnya, maka saat sekarang inilah kita harus bersungguh-sungguh belajar, berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Ta'awanu 'alal birri, ihris 'ala ma yanfa'uh. Ya, tolong menolong dalam hal kebaikan dan bersemangat dalam hal yang bermanfaat buat diri kita. Ya, ini yang pertama. Pengalaman pribadi kami mengingat sejarah kembali. Bahwasanya apa yang kita raih saat sekarang ini tidak lepas dari susah payahnya kita saat sekarang ini. Cuma tanya Pak Camat, Masya Allah itu kan. Beliau itu tidaklah menjadi seorang camat mungkin. Ya, banyak rintangan yang beliau harus lewati. Bapak kepala sekolah kita, beliau tidaklah menjadi saat sekarang ini, sosok saat sekarang ini. Iya, begitu Pak ya. Pasti melewati perjuangan yang sangat berat. Demikian pula dengan guru-guru kita. Semuanya. Baik. Masih bisa bersahabat dengan saya? Masih insya Allah ya. Nah, kemudian lanjut kami SMP sama seperti kalian. Itu SD kami seperti itu. SMP ya tidak jauh beda. Cuman SD itu jaraknya hanya 1 kilo. Kalau SMP itu jaraknya 7 kilo. Dan itu kami tempuh dengan jalan kaki. Ada yang jalan kaki. Dari sini siapa yang paling jauh di sini? Saya kasih hadiah. Yang paling jauh. Yang datang ke sini yang jalan kaki. Yang jalan kaki ya. Jalan kaki yang paling jauh bukan pakai motor. Jalan kaki yang paling jauh. Oh, mungkin saya banyak nih Pak. Oh, tidak ada. Sudah. Tidak ada ya. Masya Allah. Khair insya Allah. Yakfi. Cukup ya. Nah, nanti hadiahnya minta sama Pak Kepala ya, atau Pak Camat kita ya. Masya Allah. Baik. Sabar. Masih bisa bersahabat? Baik. Jadi SMP kami itu
Kita tempuh perjalanan 7 kilo. Jadi mulai setelah ba'da subuh kita jalan. Sampailah di sekolah itu, Mas, ya, saya yang paling terakhir masuk. Dan paling sering paling terakhir karena jalan kaki. Ya, karena jalan kaki. Ya. Alhamdulillah berlanjut, ya, lebih kurang sampai 1 tahun kami berjalan kaki. Allah berikan kebaikan kepada kami berupa sepeda. Itu pun hasil dari jual batu dan pasir. Ya, nggak kami minta sama orang tua kami, mak minta, mak dah. Ya, itu pun sepedanya kami beli waktu itu, ya, 5.000 rupiah. Ya, 5.000 rupiah. Sekarang sepedanya berapa? Ya, 1 juta lebih ya. 5.000 rupiah. Karena waktu kami itu nasi goreng itu yang 1 piring itu masih dihargai 25 perak. 25 perak waktu kami SMP itu. Ya, masih dihargai. Kita nggak tahu di sini 25 perak itu masih berlaku atau tidak. Ya. Tapi Masya Allah, maksud kami membuatkan contoh seperti ini mengingat saya dan juga sebagai semangat motivasi bagi kalian harus banyak-banyak bersyukur. Harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kalian raih saat sekarang ini itu bukan berarti murni atas kehebatan kita. Bukan murni kelihayan kita. Tapi murni taufik Allah Subhanahu wa taala yang Allah mudahkan kepada kita. Ini Allah yang beriman, pemuda yang beriman kepada Allah itu seperti itu. Saya hari ini mendapatkan juara 1, hari ini juara 2, juara 3 dan seterusnya. Jangan pernah menyandarkan hasil yang kita raih saat sekarang ini murni hasil kita, murni perjuangan kita, bukan, wallahi ini bukan murni dari kita. Siapa yang membantu kita semua itu? Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para santri yang saya muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka untuk peradaban Islam ini, Islam itu akan selalu jaya. Islam itu akan selalu berkembang melalui generasi para pemuda, melalui generasi para pemudi yang ada di saat sekarang ini. Kalau bukan kalian lagi yang menolong, yang melanjutkan agama Allah Subhanahu wa taala ini, manhum, siapa dia lagi di antara mereka kalau bukan kalian? Oleh karena itu, Nabi alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya, orang-orang yang bersemangat memanfaatkan waktu mereka, memanfaatkan kesehatan mereka, memanfaatkan harta mereka, memanfaatkan masa muda yang mereka miliki untuk berjihad, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala ini. Sehingga Islam itu agama yang kita anut saat sekarang ini sampai kepada kita. Di samping taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dan kedua karena kegigihan Rasul, karena kegigihannya para sahabat, semangatnya para Rasul dan semangatnya para sahabat menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tantangannya sangat berat, Rasul alaihissalatu wassalam menyebarkan agama Allah ini sampai beliau terusir dari kampung halamannya, kampung dilahirkannya, terusir beliau. Di kampung halamannya beliau ingin dibunuh, dilempari batu, dikatakan gila, haza rujulun majnun, lisairi majnun, kata orang Quraisy, ini Muhammad ini adalah orang yang gila, penyair yang gila. Orang kampung beliau sendiri. Beliau berdakwah di Mekah itu berapa tahun? 13 tahun. 13 tahun beliau berdakwah di Mekah itu. 3 tahun beliau berdiam-diam berdakwah. 10 tahunnya beliau berdakwah dengan terang-terangan. Banyak hadangan, banyak cobaan-cobaan yang menimpa beliau. Kemudian beliau hijrah, pindah ke Madinah beserta dengan para sahabatnya. Tinggal di Madinah selama 10 tahun.
Jadi lengkaplah dakwah Nabi SAW selama berapa tahun? 23 tahun. Dan umur beliau Nabi alaihi salatu wasallam berapa? 63 tahun. Dan semua aktivitas beliau itu beliau habiskan untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka para pemuda, para pemudi yang saya muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, maka tidak diragukan lagi bahwasanya para pemuda itu, masa-masa muda itu adalah masa-masa yang sangat muhimmatun jiddan fi hayatil insan. Masa muda, masa yang sangat berharga, waktu yang sangat penting selama kehidupan manusia. Karena dalam masa muda ini adalah masa-masa yang sangat kuat. Ya, masa-masa yang sangat semangat-semangat, energik, dan pergerakannya itu lincah. Berbeda dengan kalau orang yang kibarus sinni, yang tua-tua itu jalan aja udah repot. Ya, jalan saja sudah repot. Nah, justru kalian ini yang lincah, yang semangat, yang mudah pergerakannya, jangan sampai masa pemuda ini tidak dimanfaatkan sebaik-baik mungkin. Wa quwwatil a'dha, dan tubuhnya masih kekar, berotot, kuat. Ya, ini masa pemuda. Wasalamatul hawasi, pendengaran mereka, indera mereka, mata, penciumannya masih kuat semuanya. Berbeda dengan orang-orang yang tua, sudah tad'ufu minhu hawasuhu wa quwwahu. Pendengarannya sudah melemah, penglihatan mereka sudah melemah, penciuman mereka sudah melemah. Oleh karena itu, agama Islam sangat memperhatikan secara khusus masa pemuda ini. Ya, agama Islam sangat memperhatikan secara khusus masa pemuda ini. Nabi SAW mengatakan, ya, igtanim khamsan qabla khamsin. Apa artinya? Perhatikan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Yang pertama adalah syababaka qabla haramika, masa muda kita. Anak-anakku sayang, masa muda kita ini dia perhatikan sebelum datang masa tua. Kapan masa muda itu dinikmati? Kalau sudah tua. Banyak angan-angan kalau sudah tua. Coba kalau saya dikembalikan muda, saya akan melakukan ini dan itu. Ya, kalau perempuan, coba kalau saya muda, saya akan melakukan ini dan itu. Tapi saya sekarang saatnya sudah saya keriput, badannya sudah gembrot, melahirkan 4 anak misalnya. Iya kan? Laki-laki juga seperti itu ya. Cuma bedanya nggak gembrot saja. Mungkin ada juga yang gembrot, ya kan? Nah, ini penyesalan di kemudian hari itu udah gak manfaat lagi. Oleh karena itu, yang poin pertama, perhatikan masa muda sekarang ini menjadi pemuda yang jenius, menjadi pemuda yang agamis di sisi Allah, menjadi pemuda yang beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang ketiga adalah wasihatika qabla saqamika. Ini yang poin yang kedua. Masa sehat kita sebelum datang masa sakit. Kapan nikmat sehat kita rasakan? Sekarang. Nikmat sehat itu kita rasakan tatkala kita sakit. Dan kalau tanya saja orang yang di rumah sakit itu, angan-angannya banyak. Kalau saya sembuh, saya akan melakukan ini dan itu. Ya, namun tatkala mudanya mereka tertipu. Tatkala masa sehatnya mereka tertipu. Ini yang banyakkan Nabi SAW, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Mayoritas, bukan sebagian, mayoritas kebanyakan manusia itu tertipu. Semua kita yang ada di sini semoga tidak termasuk dalamnya. Kita ini semuanya mayoritas pada umumnya manusia itu tertipu. Kecuali dua nikmat, kecuali as-sihhatu wal faragh. Ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Ada 2 nikmat yang mana manusia itu sangat banyak tertipu. Ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Jadi waktu sehat dan waktu luang yang Allah berikan kepada dirinya. Ya. Baik. Ini
santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, wa faragaka qabla syughlika. Waktu ya. Perhatikan waktu sibukmu, waktu lapangmu sebelum datang waktu sibukmu. Tatkala Allah Subhanahu wa taala beri waktu kelapangan bagi kita, maka kita gunakan untuk belajar ila Allah Subhanahu wa taala, untuk ilmu syar'i ini. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah wahayatika qabla mautika. Hidup kita, perhatikan hidup kita sebelum datang kematian kita. Ya, ini 5 wasiat Nabi alaihi salatu wasallam kepada para pemuda. Ya. Tip, anak-anakku sekalian masih bisa bersahabat dengan kami sebentar lagi? Sudah berapa menit ini? Iya, baru 20-an menit kurang. Iya. Tadi diberi waktu sekitar 40 menit. Masih ada 20 menit lagi insyaallah. Iya. Ya, sabar insyaallah ya. Nah, kata para ulama itu, al-yaqin was-sabr, kalau kita yakin dengan kesabaran, yakin dan sabar, pasti kita akan menjadi orang-orang yang menolong agama Allah. Tunalu imamah ad-din. Dua hal ini, yakin dan bersabar, pasti insya Allah Allah akan memberikan label imamah, kepemimpinan dalam hal agama kepada kita. Seorang kiai dan para ulama itu, mereka mendapatkan derajatnya ulama, mereka dikatakan para ulama karena apa? Karena keyakinan mereka dan karena kesabaran mereka. Yakin sungguh-sungguh mereka belajar, mencatat di papan tulis, mendengarkan gurunya menjelaskannya. Ya. Kemudian bersabar atas gangguan-gangguan tatkala belajar, teman yang usil, ya. Kemudian mungkin ada guru yang galak. Ya, guru yang galak itu bukan berarti guru itu benci dengan kita, tanya guru-guru itu semua. Guru galak itu kepada kita tidak lain juga bukan untuk kebaikan anak-anaknya itu sendiri. Iya. Dalam mereka menguji anak ini bisa sabar atau tidak. Iya. Sehingga dengan sabar kita memang mendapatkan apa? Stempel atau derajat imamah. Ya, pembuka atau pemuka agama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Para pemuda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nasihat berikutnya dari Nabi alaihi salatu wasallam untuk para pemuda ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ini nasihat para ulama. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semuanya melainkan hanya untuk beribadah. Hanya benar-benar untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pemuda yang benar-benar itu, pemuda yang tangguh itu, atau saya katakan pemuda garis lurus. Karena ada pemuda yang garis bengkok. Ya, lawan dari gurus bengkok. Nah, pemuda yang garis lurus itu yang pertama, mereka senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, bagaimana kalau kita setiap hari kan belajar, bagaimana ibadahnya di mana? Iya. Kita tidur bagaimana Ustaz? Enggak ada waktu tidur kalau kita beribadah terus. Bagaimana makannya Pak Ustaz? Berarti kita enggak pernah ibadah, enggak pernah makan kalau kita hanya beribadah terus. Inilah dijelaskan oleh para ulama. Seseorang yang cerdas itu, orang yang cerdas, orang yang jenius itu, dia mengisi seluruh kehidupannya itu, dia bisa bernilai ibadah manakala diiringi dengan apa? An-niyah, dengan diiringi dengan niat. Ketika kita bangun dari tidur kita baca doa bangun tidur. Ya. Bismillahi, keluar dalam rumahnya, tawakkaltu la haula wala quwwata illa billah, atau bismillahillazi la yadurruhu ma'ismihi, dan doa-doa semisal dengannya. Ya Allah, berikanlah jalan petunjuk kepada kami, jadikanlah amal kami amal yang selalu bernilai ibadah di sisimu ya Allah. Nah, jadi selalu kita beribadah, tidur kita juga beribadah. Kapan bernilai ibadahnya? Kalau kita niatkan untuk beribadah kepada Allah. Ya Allah, jadikan tidur saya ini tidur yang bermanfaat, dan jadikan saya ketika tidur ini Engkau bangunkan, kemudian dengan seperti itu saya kuat kembali beribadah kepadamu. Demikian pula menuntut ilmu ini, Masya Allah ya, keutamaannya sangat besar bagi para santri ini semuanya.
ada 5 terkumpul keutamaan penuntut ilmu dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi tadarrusunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa zakarahumullahu fi ma indah." Ya, ini keutamaan bagi para pemuda ini, bagi mereka orang-orang yang ingin mendapatkan kebaikan, menjadi pemuda yang garis lurus. Bersemangatlah mereka untuk menuntut ilmu ini. Serius sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu ini. Kata Nabi SAW, tidaklah sebuah kaum, ya termasuk di situ para pemuda, mereka berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala, di rumah-rumah Allah, di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka saling belajar di antara mereka. Yatluna kitab Allah, membaca Al-Qur'anul Karim, wa tadarasunahu, kemudian saling belajar di antara mereka. Nazalat alaihimu sakinah, pasti akan tumbuh ketenangan dalam diri kita. Nah, kita baca Al-Quran itu, ya, tenang atau tidak? Nah, kemudian ketika kita membaca Al-Quran itu, kita belajar di situ, di samping ketenangan, malaikat Allah Subhanahu wa taala merahmati kita. Malaikat Allah Subhanahu wa taala merahmatinya. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah wa hafathumul malaikah wa zakarahumullahu fi ma indah. Kemudian namanya di sisi Allah Subhanahu wa taala disebut-sebut di antara makhluk-makhluk yang lainnya. Mas, siapa namanya? Mas Joko? Oh bukan. Hah? Mas Tono? Hah? Tanjung. Mas Tanjung ya? Baik. Mas Tanjung, Masya Allah, sekarang sedang duduk bermajelis ilmu, mendengarkan qala Allah wa qala Rasul. Iya. Ya. Mas Joko, Mas Tanjung ya, itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai makhluk Allah yang lainnya, wahai para malaikat Allah, saksikanlah si Joko, si Tono, si Tanjung, si Tukimin, ya, si Pujono. Mereka sudah menuntut ilmu ya Allah. Ya, mereka sudah menuntut ilmu. Ini keutamaan yang Allah berikan kepada para pemuda. Siapapun di antara kita yang memanfaatkan waktunya untuk belajar di jam mengaji tersebut, Allah mudahkan jalannya. Allah mudahkan jalannya menuju surga. Iya. Kata Nabi SAW, masalah tariqan yang tamisu fi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Siapa yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu, jalan dari rumah, jalan kaki, atau pakai motor, pakai mobil, atau pakai pesawat, helikopter. Oh nggak muat di sini helikopter Pak Ustaz. Ya sudah, jalan kaki atau apa saja yang semisal dengannya. Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalannya menuju surga. Ini makna yang pertama ya. Mereka berjalan dari rumahnya menuju tempat ilmu. Sekolah kita ini diajarkan ilmu atau tidak? Diajarkan ilmu. Adakah diajarkan kemaksiatan? Adakah diajarkan untuk minum-minum? Diajarkan untuk memukul orang lain? Diajarkan atau tidak cara memukul orang lain? Diajarkan atau tidak cara menjelekkan orang lain? Semuanya kebaikan yang ada di sini. Selama kalian belajar dari sini, dari rumah berjalan kaki, atau dia berusaha untuk mencatat, mengangkat tangannya, menulis sesuatu kalimat kalimat Allah dan sunnah Nabi SAW, maka sallallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ini poin yang berapa ya? Poin yang keberapa ini? Nah, jadi kita jadikanlah seorang pemuda itu selalu beribadah kepada Allah. Dan kita tidak bisa beribadah kepada Allah harus dengan ilmu, ya. Ilmu itu apa? Qala Allah wa qala Rasulullah qala sahabah. Ini ilmu itu. Ya. Adapun ilmu dunia, kata Nabi SAW, ilmu dunia, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Masalah urusan dunia ini, kalian anak-anak pemuda ini lebih paham. Urusan tentang dunia kalian, bagaimana cara mengawinkan kelapa dengan sawit, kalian lebih paham. Ya. Nah, siapa nanti kalau kalian bisa menemukan bagaimana cara mengawinkan kelapa muda ya dengan sawit, insyaallah kalian menjadikan profesor, menemukan penemuan baru. Iya. Itu kalian lebih paham masalah hal itu. Tapi kalau dalam syariat Allah, agama Allah, itu harus
Ada Al-Quran yang menjelaskannya, ada hadis yang menjelaskannya, jadi Rasulullah SAW, ada sahabat yang menjelaskannya. Ini 3 hal ini disebut dengan ilmu. Adapun masalah dunia, kalian boleh bervariasi, kalian boleh kreatif. Ya. Tapi dalam masalah syariat tidak boleh kreasi. Nggak boleh dimodifikasi. Kalau motor silakan kalian modifikasi seserah apa, mau motornya setinggi ke kelapa silakan. Tapi kalau agama Allah nggak boleh dibuat-buat, tidak boleh kreasi. Cukup yang sudah ada kita lakukan, yang nggak ada jauh usah nggak lakukan. Kalau bahasa trennya sekarang apa? Cukup copy paste saja, gampang kan? Kalau membuat-buat itu sulit. Tanyalah sama tukang itu. Ya Kak, bikin kamera begini, HP begini. Prosesnya sulit itu, bagaimana itu? Iya. Banyak kreasi-kreasinya. Nah, ini. Kemudian yang berikutnya bagi pemuda agar pemuda ini menjadi garis lurus. Ya, garis lurus ketika seruan Allah di masjid-masjid segera penuhi. Ya. Khususnya bagi laki-laki, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan seterusnya. Ya. Maka seorang pemuda yang garis lurus segera menyambut seruan Allah tersebut, segera mereka datang ke masjid. Adapun wanita, yakfi fi baiti, cukup di rumah saja. Bagi wanita cukup di rumah saja. Tapi kalau ada wanita yang ingin berjemaah di masjid, la ba'sa bihi, enggak masalah. La tamna'u nisa'akum, janganlah kalian melarang wanita-wanita kalian kalau ingin mereka pergi ke masjid. Ini bagi wanita. Adapun bagi laki-laki ingin menjadi pemuda yang garis lurus, ketika berkumandang masjid Allah, ketika berkumandang panggilan Allah, segera panggil, segera memenuhi panggilan itu. Ya. Kemudian yang berikutnya, agar menjadi pemuda yang garis lurus adalah carilah teman yang baik. Carilah teman yang baik, yang selalu mengajak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Joko, kayaknya saya udah lama nggak kamu ke majelis ilmu, Joko. Ayo kita majelis ilmu, Joko. Atau Tanjung, lama sekali tak jumpa denganmu. Kemana kau? Ya? Lama tak jumpa kita nih, ya kan? Ayolah kita ke majelis ilmu. Nah, kata Nabi SAW bagi para pemuda ini, hendaklah mereka mencari teman-teman yang baik. Karena ad-dinu al-mar' atau ad-dinu ar-rajul ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil. Ini kata Nabi SAW. Agama seseorang itu akan terlihat dari agama temannya. Maka lihat-lihatlah kalian kepada siapa kalian berteman. Kalau kalian temannya buruk, maka kalian juga ikut buruk. Kalau kalian temannya adalah selalu ke masjid Allah, ke majelis ilmu, maka kalian juga temannya ke majelis ilmu. Kalau kalian temannya peminum, juga temannya peminum. Kalau kalian temannya itu adalah perokok, juga kalian juga perokok. Kalau kalian temannya itu adalah pezina, kalian pun juga ikut pezina. Kalian pilih yang mana? Jadilah pemuda yang garis lurus. Bertemanlah dengan orang-orang yang soleh. Nanti insya Allah Pak Camat kita membuatkan programnya, ada rumahnya insya Allah, ada kelasnya, jam mengajinya ditata dengan baik. Ya, pemudi-pemudinya juga seperti itu. Baik, kita simpulkan. Iya, kita tutup. Jadi topik kita saat hari ini adalah jadilah pemuda yang garis lurus. Poin yang pertama. Ya, poin yang pertama. Ya, saya mau kasih hadiah satu orang saja. Siapa yang bisa menyimpulkan ciri-ciri pemuda garis lurus? Sebenarnya sangat banyak, tapi hanya sebagian saja yang saya sebutkan barusan. Satu saja dari pembahasan kita, ciri-ciri pemuda garis lurus. Saya ada hadiah. Ya, saya ada hadiah nanti insya Allah. Satu orang saja. Yang berani langsung berdiri. Berani langsung berdiri. Ciri-ciri pemuda garis lurus.
Nah, nampaknya tidak ada, Bu. Ada? Ah? Ciri-ciri pemuda garis lurus. Ada? Nah, sini Mas, sini Mas. Baik, sebutkan. Oke, insyaallah. 1. Sampaikan ke temannya ciri-ciri pemuda garis lurus. Sini. Apa? Pemuda garis lurus apa? Kayaknya gugup kayak sama saya gandeng. Kayaknya sama ini. Ayo. Berkumpul dengan orang beriman. 1. Berikutnya. Apa berikutnya? Siapa namanya? Tono. Bukan. Siapa? Obama. Tuki Min. Oh, bukan. Siapa? Obama. Obama, Masya Allah. Obama ya? Obama, ya. Apa Obama? Pertama, berkumpul dengan orang-orang soleh, cari teman yang baik. Berikutnya. Tidak merokok. Tidak merokok. Masya Allah, bagus. Tidak apa-apa. Khair. Ya, khair insya Allah. Nah, tidak merokok. Itu pemuda garis lurus. Kalau yang merokok, gimana tuh? Saya nggak nyebutkan pemuda garis lurus nggak ngerokok tadi ya. Dia nyebutkan ya. Nah, kalau yang ngerokok gimana itu? Bukan garis lurus, garis bengkong berarti. Tanggung jawab. Harus berani bertanggung jawab. Laki-laki yang sejati itu harus berani bertanggung jawab. Beliau mengatakan adalah pemuda garis lurus itu tidak merokok. Ya, kebalikan garis lurus berarti pemuda garis bengkong. Ya, kalau bapak-bapak yang ngerokok, ibu-ibu yang ngerokok gimana tuh? Pemudi yang bengkong juga. Nah, gimana? Baik. Berikutnya apa lagi? Tidak minum minuman beralkohol. Tidak minum beralkohol. Baik. Berikutnya. Baik. Ya, cukup insyaallah. Barakallahu fiik. Ada hadiah nanti. Siapa namanya? Obama ya. Obama. Baik. Jadi kesimpulannya ikhwan sekalian, ya para santri semuanya, pemuda yang garis lurus mereka selalu beribadah kepada Allah. Waktu mereka semuanya untuk ibadah, makan pun juga ibadah, tidur pun juga ibadah, senyum pun juga ibadah, tabassum